Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian pagi hari ini dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Ustazah akan mengingatkan kembali ya sebelum kita masuk materi yang baru hari ini. Ustazah akan mengingatkan bahwa kemarin kita sudah belajar tentang bilangan pangkat 2 dan bilangan pangkat 3. Bilangan pangkat 2 itu ada 2 faktor. Contohnya kemarin 5 pangkat 2 ya. Itu ada 5 kali 5. Oke, selanjutnya kita belajar untuk hari ini tentang bilangan berpangkat pada bab bilangan berpangkat dan bentuk akar. Persiapkan diri kalian ya. Alat tulisnya disiapkan sambil menyimak. Kalian boleh coret-coret di buku tulisnya ya. Catat poin-poin yang penting biar nanti kalau mau belajar sudah dapat catatan poin pentingnya. Oke. Yang selanjutnya kita belajar tentang bilangan berpangkat sebenarnya, yaitu bilangan-bilangan yang terdiri atas bilangan bulat dan bilangan pecahan yang dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian berulang dengan banyaknya faktor sesuai dengan jumlah yang ditunjukkan pada pangkatnya. Jadi kalau 5 pangkat 2 itu 5 kali 5 ada 2 faktor. 5 pangkat 3 ada 3 faktor. Kalau di sini A pangkat 4 berarti ada 4 faktor. A kali A kali A kali A. Demikian ya. Sudah jelas? Oke. Jadi bentuk A pangkat N dengan A itu disebut bilangan pokok dan N-nya disebut bilangan pangkat atau eksponen. Jadi pangkatnya itu nama lainnya eksponen. Oke. Selanjutnya kita belajar tentang sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Di sini ada 4 sifat yang akan Ustazah sampaikan. Sifat yang pertama, ini untuk bilangan pokok yang sama, bentuknya perkalian. Nah, jadi kalau A pangkat M dikali A pangkat N itu dengan sifat hasilnya A pangkat M ditambah N. Gitu ya. Itu ada contohnya. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 7. Sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 4. 2 pangkat 7. Ya, kalau pakai cara yang manual 2 pangkat 3 itu 8. 2 pangkat 4 itu 16. Jadi 8 dikali 16 hasilnya 128. Menggunakan pohon faktor 128 itu hasilnya 2 pangkat 7. Ya, hasilnya sama ya. Oke, sifat yang kedua, pembagian dari bilangan pokok yang sama. Jadi A pangkat M dibagi A pangkat N. Kalau pembagian pangkatnya jadi pengurangan A pangkat M dikurangi N. Sebagai contoh, 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 2. Nah, jadi eksponennya 7 kurangi 2, jadi 5. Hasilnya 3 pangkat 5. Kalau pakai manual, 3 pangkat 7, 2187. 3 pangkat 2, 9. Jadi 2187 dibagi 9. Hasilnya 243. Menggunakan pohon faktor hasilnya 3 pangkat 5. Sudah jelas untuk sifat pertama dan kedua? Oke, jelas ya. Lanjut untuk sifat yang ketiga, perpangkatan bilangan berpangkat. Ya, perpangkatan dengan bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama. Ya, A pangkat M dipangkatkan N. Jadi pangkatnya itu double gitu ya. Ada 2. Jadi A pangkat M dipangkatkan N itu hasilnya A pangkat M dikali N. Contohnya itu 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi 2. Jadi hasilnya 2 pangkat 10. Oke. Yang keempat, perpangkatan dari perkalian 2 bilangan. Nah, 2 bilangannya ini berbeda.
Contohnya A kali B pangkat M. Itu hasilnya A pangkat M dikali B pangkat M. Ya, itu ada contoh 5 kali 2 dipangkatkan 3. Hasilnya 5 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Oke. Kalau menggunakan cara manual 5 kali 2 dulu dihitung berapa? 10. 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu kalau menggunakan pohon faktor jadinya 5 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Jadi faktorisasi primanya itu ya. Oke. Dari penjelasan sifat-sifat tadi bilangan berpangkat, kita bisa menarik kesimpulan. Nah, jadi dari 4 sifat tadi yang Ustazah sampaikan, yang pertama sambil kita mengingat ya, kalau bilangan pokok sama dan dikalikan A pangkat M dikali A pangkat N, nanti yang berubah itu pangkatnya, eksponennya ya, bilangan pokoknya tetap, bilangan pokoknya tidak dikalikan. Nah, yang berubah nanti bilangan eksponen. Jadi A pangkat M ditambah N. Jadi kalau kali pangkatnya ditambah. Kalau bagi A pangkat M dibagi A pangkat N, itu hasilnya A pangkat M dikurangi N. Jadi kalau pembagian pangkatnya jadi dikurang ya. Kalau bilangan berpangkat terus dipangkatkan lagi, nah eksponennya akan berubah, tandanya menggunakan perkalian. Jadi A pangkat M kali N. Perkalian dua bilangan yang berbeda kemudian dipangkatkan, A kali B dipangkatkan M, itu hasilnya A pangkat M dikali B pangkat M. Ustazah harap penjelasan Ustazah ini bisa membantu kalian untuk mengerjakan soal yang ada di classroom ya. Silahkan kunjungi classroom kalian, tugasnya dibuka, dikerjakan. Jika ada kesulitan, kalian boleh menanyakan ke Ustazah, lewat Wapri juga boleh, lewat komentar di classroom juga boleh. Demikian penjelasan Ustazah pagi ini. Semoga membantu dan bermanfaat bagi kalian. Bila ada kekurangan, Ustazah minta maaf. Tetap semangat ya belajar dari rumah, jaga kesehatan kalian. Tetap belajar walaupun dari rumah, istirahat yang cukup, jangan lupa berolahraga, menggunakan masker jika berpergian keluar ya. Ustazah akhiri untuk pelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas belajar kalian bersama Ustazah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.